Oke, halo 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 semuanya. Selamat Halo, datang kembali lagi bersama saya Reza di Dialog Kebangsaan. Untuk kali ini tema kita adalah ini dia, visualisasi bangsa Indonesia di mata kita. Halo teman-teman semua, selamat datang di Dialog Kebangsaan. Hari ini kita nggak mau ngobrolin yang berat-berat aja ya, tapi ngobrolin yang dekat-dekat gitu. Untuk tentang Indonesia yang kita lihat, yang kita rasakan, dan kita jalani sehari-hari. Karena tema kita hari ini adalah visualisasi bangsa, gimana sih cara kita memandang Indonesia dan kenapa dari situ bisa tumbuh rasa bangga jadi bagian dari bangsa ini. Oke, hari ini aku nggak sendirian loh, ada 3 orang di depan layar. Bisa lambaikan tangan dulu mungkin. Untuk yang pertama ada Kak Iga Badi. Halo Kak Iga, apa kabar? halo, ya, baik. Oke, baik ya. Lalu yang kedua ada Kak Rugaya. Halo Kak Rugaya. Halo, Dan yang terakhir nih, ada Kak Kusnadi. Halo Kak Kusnadi, apa kabar? Halo, baik. Luar biasa ya kabarnya hari ini ya. Oke, jadi tanpa menunggu berlama-lama lagi, di sini aku memulai dari yang ringan-ringan aja dulu ya. Kita mulai dari yang ringan-ringan aja biar ke belakangnya nggak terlalu kaget gitu. Jawab yang singkat aja ya kakak-kakak semuanya. Indonesia di mata kalian tuh apa sih? Dari yang pertama dulu deh, dari Kak Iga Badi. Gimana sih Indonesia di mata Kak Iga tuh? Ya, makasih Pak Reza. Menurut saya Indonesia itu rumah ya. Bukan selalu nyaman, tapi selalu bikin pengen pulang. Ada rasa memiliki, walaupun kadang capek juga ya. Ya namanya rumah tuh pasti ada capeknya aja, nggak sempurna. Tapi kembali lagi, yang paling nyaman bagi kita tuh rumah. Jadi menurut saya Indonesia tuh sederhananya rumah doang gitu. Oke, menarik, menarik, menarik. Berarti rumah itu nggak selalu sempurna ya, gitu ya maksudnya ya. Oke, kalau Iya. Kak Rugaya gimana nih? Menurut Kak Rugaya pendapatnya? oke. Kalau aku sih Indonesia itu proses ya. Jadi negara yang lagi tumbuh, lagi belajar, kadang ribut, kadang rame, tapi tetap jalan terus. Oke, relate banget sih ya. Kalau Kak Kusnadi gimana nih? Makasih Pak Desa. Kalau menurut aku sih Indonesia itu satu keberagaman yang nyata, bukan cuma slogan. Setiap hari kita ketemu dengan perbedaan, tapi kita bisa hidup bareng. Mungkin begitu Pak Desa. Oke, terima kasih nih. Dari ketiga jawaban dari kakak-kakak ini, saya bisa menyimpulkan kalau Indonesia itu bukan satu wajah. Dan disitulah mungkin kekuatannya, Bhinneka Tunggal Ika seperti itu ya kakak-kakak ya. Sekarang nih, kalau aku bilang kata nasionalisme nih, kan banyak orang langsung kebayang bendera, upacara, lagu kebangsaan. Tapi sebenarnya visualisasi bangsa itu bisa sesederhana apa sih? Gitu bisa digambarkan nggak? Kalau menurut Kak Rugaya. Oke, kalau menurutku ya, di era sekarang ini visualisasi bangsa itu tuh kelihatan banget di media sosial. Kita mau nunjukin Indonesia tuh sebagai apa? Negara yang penuh nyinyir kah? Atau negara yang punya potensi? Tuh kembali lagi ke kita. Oke, kena banget sih ya itu ya. Kalau menurut Kak Iga nih gimana nih? Kalau menurut saya visualisasi Indonesia itu sesederhana cara kita berpihak kepada orang lain ya. Misalnya nih, saya sama Kak Ega nih, kita beda pendapat dalam sesuatu hal, tapi kita harus tetap saling menghargai. Jadi Indonesia itu gambarannya seperti itu menurut saya, Oke, berarti saya bisa saling simpulkan. menghargai. Oke, baik. Berarti kesimpulannya nasionalisme itu kelihatan dari sikap bukan cuma simbol gitu ya Kak Iga ya. Oke, kalau Kak Kusnadi gimana nih Kak Kusnadi? Oke, kalau menurut aku sih visualisasi visualisasi bangsa itu, tuh lihat Indonesia itu terasa banget waktu kita hidup berdampingan, kantor, di kampus, di lingkungan, berbeda suku, beda pandangan, tapi tetap kerja bareng. Itulah mungkin visualisasi Indonesia yang nyata, bukan cuma teori semata. Begitu Pak Reza.
Wih, luar biasa jawaban dari Pak Kusnadi ya. Oke, berarti sebenarnya tanpa sadar kan kita ini lagi menampilkan Indonesia setiap hari gitu ya? Iya nggak sih, kakak semuanya? Iya Oke. betul, aku setuju. Oke, terima kasih kakak jawabannya. Di sini saya mau lempar isu yang sering muncul nih. Banyak yang bilang generasi sekarang nih kurang nasionalis nih, generasi kita nih. Menurut kakak-kakak semua gimana nih? Bener nggak sih soal itu? Dimulai dari Kak Rugaya dulu. Gimana tuh Kak Rugaya? Oke, kalau menurutku ya sebenarnya tuh bukan kurang, tapi emang sekarang tuh bentuknya udah beda. Kalau dulu kan nasionalisme itu teriak dan simbolik. Kalau sekarang tuh lebih ke pilihan sih. Kita pilih untuk jujur, pilih berkontribusi, sama pilih buat gak ngerugiin orang lain. Oh, oke. Jadi ini lebih ke tindakan, lebih ke action gitu ya Kak Rugaya ya? Yap. Oke, kalau Kak Iga nih gimana nih? Menurut Kak Iga nih? Kalau menurut saya setuju sekali dengan Karugaya ya. Kadang tuh kita terlalu sibuk menuntut anak muda buat cinta tanah air, membela negara, tapi kita lupa ngasih contoh tuh gimana tuh caranya, gimana prosesnya. Padahal nasionalisme itu menular lewat teladan dan tindakan yang kita perbuat. Seperti itu. Bener banget, saya suka dengan jawaban dari Kak Iga Badi nih. Kalau Kak Kusnadi, gimana Kak? Kalau menurut aku sih kayaknya benar ya. Karena sekarang itu tantangannya itu distraksi. Dunia global bikin kita gampang kagum dengan dunia luar, tapi kita lupa dengan nilai yang kuat. Tapi tugas kita kan bukan untuk menutup diri, tapi tetap punya identitas bangsa sendiri. Begitu, Pak Reza. Wih, luar biasa nih jawabannya nih. Berarti nasionalisme ini bukan soal menolak dari luar, tapi tetap berdiri sebagai Indonesia gitu ya. Oke, sekarang kalau harus jujur nih kakak-kakak sekalian nih, apa sih bentuk paling sederhana dari bangga jadi orang Indonesia? Dari Kak Iga Badi deh. Gimana tuh menurut Kak Iga tuh? Yang pastinya kerja dengan jujur. Sekecil apapun peran kita, kalau dikerjakan dengan tanggung jawab, itu bentuk cinta paling besar ke bangsa kita, menurut saya ya. Wih, keren. Simple tapi dalam banget gitu ya. Kalau Kak Rugaya nih gimana nih? Oke, bangga berbangsa itu bisa dimulai dari sikap sih. Kita percaya diri sebagai orang Indonesia, mendukung hal-hal lokal, dan menyampaikan kritik dengan cara yang membangun. Oke, setuju sih. Aku juga setuju sama Kak Rugaya. Kalau Kak Kusnadi, gimana tuh? Kalau menurut aku sih bangga jadi orang Indonesia itu, ya, contohnya kita menghargai perbedaan, gak gampang menghakimi ataupun eh, kalau kita hidup rukun di tengah perbedaan itu kebanggaan yang luar biasa. Gitu. Wih, berarti bener ya Bhinneka Tunggal Ika itu ya. Ya. Oke, dari obrolan ini kan kelihatan ya, bangga berbangsa itu nggak harus heroik, kadang justru hadir dari hal-hal kecil gitu. Oke, sekarang yang terakhir nih dari kakak sekalian nih. Aku mau dong minta satu pesan singkat dari masing-masing kalian nih buat generasi Indonesia saat ini, buat generasi muda terutama. Oke, dari Kak Iga Badi dulu. Ya kalau aku pesannya singkat aja ya. Jadi Indonesia itu bukan sesuatu yang kita sempurnakan, tapi kita rawat sama-sama. Oke, luar biasa. Kalau Kak Rugaya, gimana? Harus bangga jadi orang Indonesia tanpa harus lebih baik dari bangsa lain. Oke, mantap. Kalau Kak Kusnadi? Kalau aku sih untuk generasi muda ya, jadilah generasi yang bangga tanpa buta, kritis tanpa benci, dan mencintai Indonesia lewat karya, sikap, dan tanggung jawab kita. Mungkin begitu. Oke, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Oke, tepuk tangan dong untuk semuanya. Terima kasih, jawaban-jawaban ini sederhana banget tapi ngena, kuat banget. Ya, oke. Terima kasih kakak-kakak semuanya sudah hadir di podcast Dialog Kebangsaan ini. Temanya adalah visual bangsa Indonesia di mata kita. Sudah sangat membantu ya insight-nya. Terima kasih sekali buat kakak-kakak. Oke, di sini di podcast ini akhir kata saya cuma mau ngucapin
Indonesia bukan cuma cerita masa lalu, tapi juga keputusan kita hari ini. Cara kita melihat bangsa ini akan menentukan seperti apa Indonesia ke depan. Terima kasih buat teman-teman narasumber dan terima kasih buat kamu yang sudah menyimak. Mari terus bangga berbangsa dan bernegara karena Indonesia adalah rumah kita bersama. Hore, tepuk tangan.